Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab masukkan ke akhwat belajar gitu. Pembahasan kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan atau pada matannya, yaitu beliau rahimahullah membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam hari ini insyaallah kita akan memasuki matan dari kitab ini. Qala rahimahullah, alhamdulillahi al-aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Segala pujian bagi Allah yang maha tinggi, yang maha lembut, yang maha mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkan. Nah, ini matan awal yang disebutkan oleh Syekh. Papan tulis. Nah, kalimat alhamdu adalah as-sana'u 'ala Allah bisifatin kamilihi ma'a mahabbatin alhamdu adalah, ambil spidolnya, pujian kepada Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, disertai dengan kecintaan kepada yang dipuji, yang disanjung. Itu makna alhamd. Pujian kepada Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, disertai dengan kecintaan terhadap yang disanjung, yang dipuji.
Nah, ini makna alhamdu. Sanjungan yang paling tertinggi, yang paling agung, yang paling sempurna. Nah, dan harus ada al-mahabbah, kecintaan. Kalau tidak ada mahabbah, maka tidak disebut dengan alhamdu, pujian. Tapi disebut dengan al-madhu kalau dalam bahasa Arab. Al-madhu. Al-madhu. Mungkin kita melihat ada orang fasik atau orang kafir yang dia memiliki kelihayan dalam satu perkara. Mungkin dia pintar dalam urusan dunia, kemudian kita katakan bahwa orang ini memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan ini dan itu. Nah, ini maknanya al-madhu, pujian atau sanjungan dengan makna al-madhu. Bukan berarti saya puji dia, saya cinta kepadanya, bukan berarti seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-madhu. Tapi kalau alhamdu, ini pujian, sanjungan yang disertai dengan mahabbah, kecintaan terhadap yang disanjung. Nah, nggak boleh kita katakan kepada orang, ahmaduka, aku menyanjungmu. Nggak boleh. Paham ya? Karena alhamd, pujian, sanjungan dengan makna yang sampai pada puncaknya, keagungan, kecintaan, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan alif lam pada alhamdu alif lam ini disebut dengan al-istighraq. Al-istighraq. Maksudnya mencakup seluruh pujian. Mencakup seluruh pujian. Seperti innal insana lafi khusrin. Innal alif lam di situ itu al-istighraq. Semua manusia, siapapun dia, yang punya jabatan maupun rakyat jelata, merugi seluruhnya. Nah, istighraq ini dia masuk ke dalamnya seluruhnya. Nah, belum masuk suaranya di akhwat. Muhammad, tolong sampaikan Bang Iqbal, belum masuk suaranya. Sebelumnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebahagian para ulama mereka kalau menulis ketika menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka mereka mencukupkan dengan itu, tidak menyebutkan alhamdulillah di kalimat berikutnya. Nah, namun Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah menggabungkan yang terbaik dan yang paling afdal. Menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal, kemudian menyebutkan alhamdulillah. Dan beliau menuliskan seperti ini, yang pertama iktidaan bi kitabillah, mencontoh Al-Qur'an. Nah, di mana Al-Qur'an? Nah, surat pertama, surah Al-Fatihah, itu dimulai dengan alhamdulillah. Dan juga beberapa surat-surat di dalam Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah. Surat apa? Al-Kahfi, ya kan? Nah, dan yang lainnya.
Dan juga iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul dalam sebahagian tulisannya dan juga khutbah serta ceramah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mendahulukan dengan atau penyebutan di awal dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alhamdulillahi, lafaz Allah gitu ya. Nah. Lafaz Allah adalah lafzul jalalah. Nah, maknanya itu Allah itu bermakna al-ma'luh, ma'bud. Al-ma'luh, al-ma'bud. Tahu ma'luh ya? Yang disembah. Yang disembah. Ma'luh, ma'bud maknanya. Ada sebuah faedah terkait dengan nama Allah ini. Ada sebuah hadis yang sahih. Nah, bahwa di sana ada yang namanya al-ismu al-a'zam. Al-ismu al-a'zam. Nama yang paling agung. Nah, alladzi man da'ahu bihi ajabahu wa man sa'alahu bihi aqah. Nabi SAW sebutkan bahwa ada nama yang paling agung, yang kalau seorang berdoa dengannya Allah akan kabulkan, dan siapa yang meminta dengan nama tersebut Allah akan berikan permintaannya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan al-ismul a'zam tersebut, nama yang paling agung. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, karena ini hadis tersebut riwayat Bukhari, ada 14 pendapat. Nah, wa qawlu aktsari ahli ilmi annallaha huwal ismul a'zam. Nah, dan pendapat kebanyakan para ulama bahwa lafaz Allah adalah nama yang paling agung. Nah, ini lafaz Allah huwal ismu al-a'zam. Nah,
Qaulu aktsaril ulama. Ucapan kebanyakan para ulama. Lafaz Allah itu di samping dia a'raful ma'arif yang paling dikenal dan juga merupakan nama yang paling agung. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sini ya. Qala Allah taala walillahi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha dan seterusnya ya. Di situ dalam ayat tersebut, nah itu surat apa? Yunus. Surat apa? Nah dalam ayat tersebut ya. Kita perhatikan Allah berfirman walillahil asmaul husna. Kemilikan Allah lah nama-nama yang baik. Allah tidak menyebutkan walir rahmani, walir rahimi, walil ghafuri, tapi Allah menyebutkan walillahi. Paham ya? Nah, nama Allah. Nah, untuk dirinya. Walillahi, untuk Allah. Bukan walir rahman, bukan walir rahim, bukan disebut oleh Allah nama-nama yang lain. Tapi Allah sebutkan walillahi. Walillahil asma'ul husna. Fada'uhu biha. Nah. Ini disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Mereka menguatkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan al-ismul a'zam, nama yang paling agung itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama dalam Majmu' Fatawa beliau. Al-Hayyu Al-Qayyum, nama yang paling agung. Nah. Dan ada beberapa pendapat lain dari para ulama. Namun kebanyakan dari fatwa mereka, dari pendapat mereka menyebutkan bahwa lafaz Allah itu merupakan al-ismul a'zam. Nama yang paling agung. Nah. Alhamdulillahi al-aliyyi. Segala pujian bagi Allah. Ya seluruh pujian. Itu makna istighraq tadi ya. Al-istighraq. Seluruh pujian. Segala pujian bagi Allah. Yang maha tinggi. Al-ali. Nah. Alladzi lahul 'uluwut tam al-mutlaq min jami'il wujuh. Yang memiliki sifat tinggi yang sempurna dari segala sisinya. Nah. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari kalangan Ahlul Bid'ah. Nah. Terkait dengan uluwullah, ini disebutkan oleh para ulama, ada 3 perkara yang harus diyakini oleh seorang terkait dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala.
atau uluwullah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, uluwul dzat. Nah, yang pertama uluwul dzat, uluwullah terbagi menjadi 3. Uluwul dzat, dan yang kedua uluwul qadari, dan yang ketiga uluwul qahri. Ini uluwullah ya. Uluwul dzat. Nah. Uluwul qadari, al-qadri ya. Kan qadari, al-qadri. Nah. Dan yang ketiga uluwul qahri. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Apa itu uluwul dzat? Secara zat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya lah dinaikkan ucapan-ucapan yang baik dan amalan soleh dinaikkan kepadanya. Kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan soleh dinaikkan kepadanya. Nah, dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nah, Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Tidakkah kalian mempercayaiku dalam keadaan aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas, yang ada di langit. Aamintum man fis sama. Tidakkah kalian beriman terhadap Allah yang ada di atas? Nah, dan banyak sekali dalil-dalil tentang hal tersebut. Turunnya Al-Quran, tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim. Al-Quran diturunkan. Yang namanya ya, an-nuzul, diturunkan dari atas ke bawah. Ya kan? Yang namanya dinaikkan dari bawah ke atas. Nah, dan bukan Allah Subhanahu wa taala itu zatnya ada di mana-mana. Sebagaimana keyakinan Ahlul Bid'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala secara zatnya ada di atas, di ketinggian. Nah, jangan dimaknai duduk di atas kursi, di atas arasy. Sebagaimana Nuruddin itu muncul lagi ya. Nah, muncul lagi orang-orang yang berbicara dengan filsafat, dengan akal. Nah, yang dibantah kemarin oleh Ustaz Abu Utsman Kharisman. Nah, rusak kalau agama ini yang berbicara adalah orang yang filsafat, akal dengan akal. Nah, ini wajib kita imani terkait dengan tingginya Allah. Yang pertama, uluwul dzat, az-zat. Nah, ketinggian zat. Secara zatnya Allah Maha tinggi. Paham ya? Nah. Adapun ilmu Allah, maka Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Itu jangan ditanya ya, isi hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tapi zat Allah itu ada di atas. Nah, uluwul qadri. Nah, ketinggian dalam hal kemampuan itu makna uluwul qadri.
Ketinggian dalam hal kemampuan. Allah maha tinggi dalam segala kemampuannya. Nah, innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha mampu atas segala sesuatu. Kemampuan Allah itu berada di atas segala sesuatu. Itu maknanya. Paham ya? Tidak ada makhluk, satupun makhluk, nah, yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala, nah, yang memiliki kemampuan atas apa yang diperbuatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu, dan yang paling tinggi keilmuannya, kemampuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mengucapkan dan di antara zikir, ya, yang itu sebagai bentuk kelemahan kita, yaitu ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Karena enggak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Rasul sebutkan, jangan engkau sandarkan aku ya Allah kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Nah, karena enggak ada yang mampu melakukan sesuatu kecuali dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikrarkan dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan kita tidak mampu beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita mengikrarkan, menyampaikan bahwa hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Uluwul qadar. Dan yang ketiga, uluwul qahri, yaitu maha tinggi Allah dalam penguasaan. Kalau tadi sebelumnya al-qadri kemampuan, ini penguasaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan kemahakuasaannya itu berada di atas seluruh hamba-hambanya. Ya, maha kuasanya Allah itu di atas seluruh hamba-hambanya. Nah, ketinggian Allah dalam kekuasaannya itu di atas seluruh hamba-hambanya. Tidak ada di dunia ini siapapun dia, sekaya apapun dia yang memiliki kekuasaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala jauh di atas kekuasaan yang mereka miliki. Bahkan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan kekuasaan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Ya kan? Fir'aun, Qarun, sombong, kaum 'Ad, kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Arfaq, Al-Aliyyil Arfaqi, yang maha lembut. Nah, dalam matan ya. Nah, perlu diketahui ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalimat al-arfaq dalam matan itu, nah, itu mimbat, ya. Ya, siapa saya? Al-arfaqi itu di situ ya. Susah nulis. Al-Arfaqi, ya, dalam matannya ini hadza min bab al-ikhbar. Pengkhabaran. Al-Arfaq. Nah, karena ya pengkhabaran maksudnya karena mengikut matannya. Aslinya ya tidak ada nama Allah Arfaq, nggak ada. Ya, tapi nama Allah Ar-Rafiq ada. Paham ya? Rafiqut itu ada. Nah, karena nggak ada nama Allah Al-Arfaq, nggak ada. Tapi
Ar-Rafiq, Rafiqun. Innallaha rafiqun yuhibbu ar-rifq, ya kan? Rafiq maha lembut, Abdur Rafiq. Nah, tapi kalau arfaq nggak ada. Maka ini mimbab al-ikhbar, pengkhabaran saja. Nah, karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama telah diketahui dalam bab al-asma wa sifat. Ini sebuah kaidahnya ya. Al-qaidah fi babi al-asma'i wa sifat. Ada sebuah kaidah dalam al-asma' wa sifat. Apa itu? Anna babal ikhbar, nanti saya jelaskan ya. Ausa min babi al-asma'i wa sifat. Dilatih aja ya kawan, ditulis. Mudah-mudahan suatu saat bagus tulisannya ya kan. Saya jujur khot itu termasuk yang nggak disukai. Hanya nulis niru-niru aja. Anna babal ikhbari. Nah. Ausa'u min babil asma'i was sifati. Nah, sekarang dasar kita pernah ngaji sore dulu masih kecil, kepake sekarang, ya kan? Ternyata nggak sia-sia. Nah, meskipun kadang ya larinya entah kemana-mana, tapi nggak apa-apa ya kan? Itu sebuah kaidah fi bab al asma wa sifat. Anna bab al ikhbar. Nanti saya artikan ya, atau untuk melompati dulu. Bahwa bab khobar, pemberitaan, lebih luas daripada bab al-asma wa sifat. Nah, contoh. Kalau bahasa Jawanya itu biasanya menyebut Allah itu pakai apa di depannya? Kalau Nabi, Kanjeng Nabi. Kalau Allah, Gusti Allah. Gusti itu apa artinya, Pak? Gusti apa artinya? Ada yang tahu nggak? Hah? Bukan Gus ya. Bukan Gus-Gusan, bukan. Gusti. Nah. Ada yang tahu makna Gusti? Hah? Yang apa? Yang diagungkan. Nah. Ada nggak nama dan sifat nama atau sifat Allah Gusti? Nama atau yang sifat yang diambil dari nama tersebut Gusti. Ada nggak? Hah? Nah. Maknanya saya tidak tahu tuh ya. Gelar ya. Gusti itu gelar kebangsawanan. Nah, yang umumnya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan. Atau bisa dimaknai tuan ya. Nah, itu dalam kamus kita. Nah, al-arfaq itu mimbab al-khobar. Nggak ada nama Allah arfaq. Kayak antum mau pakai bahasa apalah? Mungkin antum memuji Allah, antum dapat suatu rezeki, antum bahagia, antum sebut Allah baik kali. Ya, kalau dengan bahasa kita ya. Nggak ada bahasa Arabnya, nggak ada Allah menyebutkan dengan bahasa Indonesia, meskipun kalau diarabkan mungkin ada ya. Nah, atau dengan bahasa-bahasa lain lah. Nah, paham ya? Lebih luas kita memuji Allah. Yang penting apa? Pujian itu memang pantas bagi Allah. Kita sanjung Allah, tapi memang pantas bagi Allah. Adapun bab al-asma wa sifat,
itu harus ada nas, dalil. Paham ya? Ketika kita mau menetapkannya. Tapi kalau al-ikhbar, paham maksudnya ikhbar ya kan? Paham ya? Ya kayak antum puja kayak tadi makna Gusti tadi misalkan Gusti Allah. Nah, tidak ada nama Allah Gusti, tidak ada. Nah, atau semisal dengan itu kita mau menjunjung Allah dengan bahasa kita, yang penting tidak ada kekurangan padanya. Ya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Paham ya? Lebih luas di bab al-ikhbar, lebih luas daripada bab al-asma wa sifat. Kalau al-asma wa sifat penetapannya harus dengan nas. Harus dengan dalil. Nah. Dan penulis di sini menyebutkan hal tersebut. Ya. Al-Arfaq ini karena mencocoki matannya ya. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi di samping dalam rangka bab al-ikhbar, beliau juga menyebutkan itu karena mencocoki matannya. Nah, wa jami'il asya'i wal mufarriq, dan Allah yang maha mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkan. Ini juga di matan itu. Anda punya matanya? Jami'il asya' wal mufarriq. Ini bukan nama dan sifat Allah. Bukan nama Allah. Ya? Nah. Jami'il asya' wal mufarriq. Ini bukan nama Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang zat yang mengumpulkan dan memisahkan. Paham ya? Nah. Dan ini juga mimbab al-ikhbar pada kalimat itu. Mimbab al-ikhbar. Nah, pujian dia kepada Allah. Nah, namun bab al-ikhbar bukan berarti itu nama Allah. Karena untuk menetapkan nama Allah itu butuh dalil. Mungkin kita menyebutkan alhamdulillah kita di masjid ini kita mendapatkan taufik hidayah, Allah menurunkan ketenangan dalam hati saya misalkan, itu pujian kepada Allah, mimbab al-ikhbar. Paham ya? Mimbab al-ikhbar, pengkhabaran. Nah, pengkhabaran. Jadi jal asya wal mufarriq dalam tannya itu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkannya. Ini mimbab al-ikhbar. Bukan berarti jami al-asya atau al-mufaq itu merupakan nama Allah, bukan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan, Ekhon? Ada yang ketinggalan? Al-aliyu itu ada 3. Al-ali kadang disebut dengan al-aliyu, kadang juga al-a'la, kadang juga al-muta'al. Al-muta'al. Nah, al-aliyu, al-a'la, al-muta'al. Itu semua maknanya sama, al-ulu, tinggi. Nah, dan semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Selesai dari paragraf matan ini atau mandumah satu baris ini yang pertama ya. Nah, yang berikutnya zimni amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahirati al katsirah. Nah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada yang mau ditanyakan ikhwan, ada yang kurang jelas?
Ada yang ketinggalan? Bahkan kalimat Allah ya, benar-benar al-ismul a'zam, hatta orang-orang kafir juga menyebut dengan Allah, ya kan? Nasara, Allah, Tuhan Allah. Karena memang Allah itu a'raful ma'arif. Maknanya apa? Al-ma'bud, yang disembah. Nah, nggak boleh ada orang yang menamai anaknya Allah, nggak boleh. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.